Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, pemerintah Indonesia memastikan bahwa pemberian insentif atau subsidi motor listrik akan diperluas alias dibuka untuk umum. Hal tersebut berdasarkan realisasi program motor listrik yang masih sepi peminat yang baru mencapai 1% dari target. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemberian insentif atau subsidi motor listrik akan dibuka untuk umum. Ini berarti subsidi motor listrik bukan hanya untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang disyaratkan pada awal dimulainya program tersebut. Bahlil juga menyadari bahwa implementasi insentif motor listrik masih sangat kecil. Oleh karena itu, Menteri Investasi menyebut akan ada pemangkasan prosedur dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh motor listrik. Antara target kita dengan realisasi itu sangat kecil sekali. Setelah dilihat prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa memperoleh motor listrik. Saya pikir itu. Dan konsep ini kan sebenarnya bukan konsep hanya subsidi, tapi ini konsep kita ini kan untuk green. Ya, ini untuk Indonesia bersih. Dan sekaligus untuk bagaimana kita mengklirkan terhadap BBM juga, pengalihan. Jadi kita tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP, satu KTP, satu motor listrik. Tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah menetapkan kuota sebanyak 200.000 orang yang bisa mendapatkan insentif motor listrik, khususnya untuk yang melakukan konversi dari motor BBM ke motor listrik. Namun dari banyaknya ketentuan yang ditetapkan, implementasinya di lapangan baru mencapai 1%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan ulas terkait dengan perluasan insentif dari program subsidi ataupun insentif motor listrik dari pemerintah yang akhirnya dibuka untuk kalangan umum. Adapun sebelumnya pemirsa, ada 4 syarat pemberian subsidi motor listrik, yaitu diberikan kepada warga penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan juga penerima subsidi listrik. Pemerintah menyebut ada kemungkinan persyaratan itu yang menghambat pemberian subsidi. Selain itu, sosialisasi program ini juga dirasa masih sangat kurang. Ya pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengaku heran dengan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan diri ingin memberikan subsidi atau insentif pembelian kendaraan listrik termasuk motor listrik. Pemerintah sebelumnya telah mengubah syarat subsidi motor listrik dari yang sebelumnya untuk UMKM dan terdaftar kredit usaha rakyat menjadi 1 KTP per unit. Dari itu, Mulyanto bahkan meminta sebaiknya pemerintah menghentikan program ini, bukan justru malah memperluas cakupan dan memperlonggar persyaratan pemberian subsidi. Ia menilai anggaran negara yang terbatas seharusnya diarahkan secara tepat bagi mereka yang lemah secara ekonomi. Padahal program tersebut tidak direspons baik oleh masyarakat dan ia pun menduga ada kepentingan kelompok bisnis tertentu yang berkolaborasi dengan oknum pejabat pemerintah di balik kebijakan tersebut. Sebab secara ekonomi nilai subsidi pembelian kendaraan listrik ini sangat besar. Lebih lanjut, ia menilai kendaraan listrik adalah kebutuhan tersier sehingga konsumennya adalah orang berada, jadi sangat tidak tepat untuk diberikan subsidi. Pemerintah pun diminta untuk tidak memaksakan diri melanjutkan program subsidi kendaraan listrik demi menyenangkan calon investor kendaraan listrik. Dan selanjutnya pemirsa, rencana perluasan kebijakan insentif motor listrik juga mendapatkan respon dari Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia. Bagaimana responnya? Berikut informasinya untuk Anda. Seiring rencana pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan insentif pembelian sepeda motor listrik yang akan dibuka secara luas untuk umum, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia menyambut baik rencana tersebut. Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia Budi Setiadi menilai perluasan penerima insentif dapat mendorong adopsi kendaraan listrik khususnya roda 2 di Indonesia. Pasalnya, pada tahun ini realisasi penyerapan subsidi sepeda motor listrik hanya 1% dari target sebanyak 200.000 unit. Untuk itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik akan mendukung agar penyerapan subsidi ini dapat terpenuhi dengan menyiapkan produk-produk sesuai yang dipersyaratkan, di antaranya jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam sistem informasi bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik roda 2. Selain itu, kendaraan harus memenuhi ketentuan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN paling rendah 40%.
Pihak asosiasi pun berkomitmen untuk terus mensosialisasikan dan mendorong anggota untuk dapat memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah dan menyiapkan produk sesuai standar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemerintah berencana memperluas program subsidi pembelian motor listrik untuk umum dari yang sebelumnya hanya untuk kalangan terbatas. Rencana perubahan kebijakan tersebut juga disambut positif oleh para produsen motor listrik yang masuk dalam program subsidi. Salah satunya PT Selis Retail Indonesia yang menyebut dibukanya program subsidi untuk semua kalangan akan berdampak sangat baik bagi penjualan motor listrik Selis. Manajemen Selis pun siap meningkatkan kapasitas produksi bila nantinya permintaan mengalami kenaikan. Penjualan motor listrik diyakini akan mengalami pertumbuhan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Sementara itu PT Volta Indonesia menilai sejauh ini perusahaan belum mengalami kendala berarti dalam program subsidi yang telah berjalan. Namun bila subsidi dibuka untuk umum akan mendorong permintaan motor listrik. Volta juga siap untuk menyiapkan kapasitas produksi lebih banyak sesuai kebutuhan pasar Indonesia. Selain itu PT Gesits Bali Pratama menambahkan sejauh ini permintaan terhadap motor listrik terus bertambah. Itu terlihat dari penjualan Gesits yang terus mengalami pertumbuhan. Adapun di sisi lain Kementerian SDM mengungkapkan perusahaan komponen otomotif asal Jerman Bosch tertarik berinvestasi untuk produksi komponen penggerak motor listrik di Indonesia. Komponen ini nantinya dapat diaplikasikan pada program konversi motor BBM ke motor listrik yang dicanangkan pemerintah. Pemberian subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Dan dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan program bantuan pembelian kendaraan listrik yang basis produksinya dilakukan di dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Ya pemirsa, sepinya peminat untuk ikut serta dalam program insentif atau subsidi listrik tentunya memiliki alasan tersendiri. Kira-kira apa sajakah alasan-alasannya? Berikut kita simak rangkuman informasinya. Program subsidi motor listrik yang tengah digencarkan pemerintah disebut-sebut masih sepi peminat. Padahal program ini telah dimulai sejak Maret 2023 lalu. Menanggapi hal ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut tidak mudah merubah mindset atau pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa program pemberian insentif motor listrik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa diadaptasi. Di sisi lain, pengamat justru menyebutkan sejumlah alasan lain yang dinilai menjadi penyebab sepinya peminat program subsidi motor listrik. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, sejatinya program subsidi itu memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun dalam konteks pembelian motor listrik, masyarakat miskin dinilai tidak begitu memikirkan untuk membeli motor listrik. Selain itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan alasan lainnya adalah kurangnya sosialisasi rendahnya literasi masyarakat akan program subsidi motor listrik. Tak hanya itu, infrastruktur penunjang motor listrik juga dinilai belum memadai, di mana kedepannya ini bisa menjadi kendala bagi masyarakat jika misalnya suatu waktu motor listrik tersebut perlu perbaikan atau sekedar perlu menukar baterai yang lama dengan yang baru. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan sejatinya program subsidi itu memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun tidak demikian dalam konteks pembelian motor listrik. Masyarakat miskin dinilai tidak begitu memikirkan untuk membeli motor listrik. Artinya tidak ada kecocokan antara kemampuan daya beli masyarakat yang menjadi sasaran program dengan harapan untuk menjadikan konsumen tersebut sebagai pembeli motor listrik. Hanya saja ada sejumlah hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat kelas bawah yang menjadi sasaran subsidi tersebut kemudian menjadi berminat. Pertama, meningkatkan sosialisasi terhadap literasi masyarakat tentang pentingnya kendaraan bebas bahan bakar minyak seperti motor listrik. Kemudian pemerintah juga harus memastikan kesiapan infrastruktur penunjang motor listrik. Lalu dalam membuat program, pemerintah juga dinilai harus memikirkan target marketnya agar tidak salah sasaran. Kendala dari sisi demand karena tidak hanya bisa diselesaikan dengan hanya menyediakan subsidi.
Adapun di lapangan, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyebut masih banyak konsumen atau pelanggan yang ternyata tidak berminat pada penggunaan motor listrik untuk ojek online. Asosiasi Pengemudi Ojek Online tersebut mengatakan penggunaan motor listrik terbilang tidak menguntungkan dari sisi konsumen. Ada beberapa faktor yang membuat motor listrik tidak terlalu diminati oleh konsumen. Misalnya saja dari sisi kecepatan, sepeda motor listrik saat ini dinilai lebih cocok digunakan pada lingkungan perumahan tetapi kurang cocok digunakan pada jalan raya. Selain itu, efisiensi waktu pengisian baterai sepeda motor listrik juga jauh membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mengisi bahan bakar minyak sepeda motor konvensional. Kemudian selanjutnya terkait ketersediaan infrastruktur pendukung untuk motor listrik, di mana saat ini dinilai belum banyak infrastruktur penunjang seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Dan hal ini akan menyulitkan produktivitas konsumen apabila pengemudi kehabisan baterai dalam perjalanan. Ya, kita lihat nanti bagaimana kemudian realisasinya dari perluasan insentif motor listrik ini sendiri apabila memang perlu ada evaluasi lebih lanjut. Tentunya kita harapkan agar ke arah yang lebih baik. Dan tadi ada pernyataan juga dari DPR bahwa pemerintah seharusnya tidak terlalu memaksakan jika memang akhirnya minatnya ternyata masih segitu-segitu saja untuk konversi motor BBM ke motor listrik. Agar kemudian anggaran yang dialokasikan cukup besar ini tidak terbuang percuma dan mungkin saja bisa dialihkan ke program-program lain yang memang lebih prioritas. Ya pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami, IDX Conversation Closing segera kembali.